Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IP4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai leadership, yaitu kepemimpinan. Adapun anggota kelompok kami, yaitu Muhammad Fahmi, Siti Nurhaliza, Syifa Nadira Utami, dan saya sendiri Syafira Maisara. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu yang pertama, memahami kepemimpinan, yang kedua, mengambil peran pemimpin Anda, yang ketiga, memimpin melalui tantangan, dan yang keempat, mengembangkan para pemimpin. Yang pertama ada menentukan tantangan. Dalam ini ada berpikir kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk menginspirasi dan mendorong orang lain untuk mengatasi tantangan, menerima perubahan terus-menerus, dan mencapai tujuan. Kemampuan membangun sebuah tim yang kuat dan efektif, dan itu adalah proses menggunakan pengaruh Anda untuk memujuk dan memimpin. Menjadi seorang pemimpin ada hal yang harus dilakukan dan ada tidak. Yang pertama dilakukan itu ada pelajari dengan cepat apa yang memotivasi anggota tim Anda, tanyakan pandangan tim Anda terhadap suatu situasi, berpikir jauh apa yang terjadi dalam jangka pendek, mengetahui bagaimana melatih dan mengembangkan tim Anda, menetapkan standar untuk membangun sebuah tim yang dapat Anda andalkan. Yang tidak boleh dilakukan yaitu berpikir hasil kemarin akan tetap terhitung besok, tidak berhubungan dengan emosi Anda sendiri, tidak menyadari apa yang terjadi di sekitar Anda, tidak meminta umpan balik atas kepemimpinan dan pemikiran Anda, tidak menjaga kebugaran fisik dan berpikir positif. Yang kedua, ada memimpin dari dalam, yaitu menerapkan pengetahuan diri. Syarat kecerdasan emosional diciptakan untuk menggambarkan kemampuan mengidentifikasi, membedakan antara satu hal dengan yang lain, dan menggunakan milik seseorang dan perasaan orang lain untuk membimbing pikiran dan tindakan Anda. Menjadi yang terdepan. Tunjukkan kepada tim Anda bahwa Anda memiliki kepercayaan diri untuk mengambil risiko, bahwa Anda dapat bertahan di waktu-waktu yang sulit, dan bahwa Anda siap untuk tetap belajar, beradaptasi, dan menciptakan peluang bisnis baru. Gaya kepemimpinan. Yang pertama, memaksa. Menuntut orang-orang untuk patuh, mendorong untuk meraih pencapaian kontrol diri. Yang kedua ada berwibawa, memimpin dengan visi yang jelas, kepercayaan diri, empati. Yang ketiga ada afiliasi, yaitu menciptakan harmoni, membangun ikatan empati, hubungan yang baik, dan kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya ada demokratis, yaitu konsensus melalui partisipasi kolaborasi, semangat tim, dan kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya ada kecepatan, mengatur standar kinerja yang tinggi, mendorong untuk meraih pencapaian, berhati-hati. Yang terakhir ada pembinaan, yaitu mengembangkan keterampilan pada orang lain, mengembangkan orang lain, empati, kesadaran diri. Selanjutnya ada memimpin dari dalam, mengembangkan kesadaran diri. Kesadaran diri berarti menganalisa pikiran dan emosi Anda, mencari umpan balik dari orang lain sebanyak mungkin, dan mengembangkan kemampuan mendengarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Syifa Nadira Utami. Dipersilakan. Baik, selanjutnya itu memimpin melalui visi. Dalam mengatur visi, yaitu yang khususnya itu visi bisnis adalah sebuah gambaran kata masa depan Anda sebagai sebuah tim organisasi. Para pemimpin berfokus pada visi dan tujuan secara keseluruhan dan kemudian membantu anggota tim mereka seperti mencoba untuk menafsirkan bagaimana mencapai tujuan yang disepakati dengan cara yang konsisten dengan nilai-nilai organisasi. Yang keempat, tumbuh dengan peran. Pertamanya yaitu persiapan untuk memimpin. Ketika Anda menjadi seorang pemimpin, Anda harus mengerti dengan cepat apa yang diharapkan dari Anda dan dari tim Anda. Atasan Anda akan memberi Anda bimbingan, tapi jangan berasumsi Anda akan mendapatkan gambaran yang lengkap. Banyak hal mendasar yang akan Anda lakukan sendiri. Mengatur data. Sepanjang minggu pertama pada peran yang baru Anda akan dibanjiri informasi. Sayangnya Anda belum mengetahui dari mana data ini yang memiliki kepentingan strategis dan yang mana yang hanya detail kecil. Cegah dari kesalahan awal dengan bersikap sistematis. Ajukan informasi dan buat sebuah daftar dari segala hal yang telah Anda capai. Ulas daftar minggu ini dan coba menempatkan signifikan relatif dari tiap informasi dengan konteks yang lebih luas.
Mengatur orang-orang. Anda juga kan dikenalkan dengan orang-orang baru melalui organisasi. Pastikan Anda selalu bawa sebuah buku catatan dan pensil. Setiap pertemuan, buatlah catatan nama, posisi, dan hal yang membedakan orang yang Anda temui, bersamaan dengan apapun perkataan yang berkesan yang mereka katakan kepada Anda. Keadaan mendesak tinggi, kepentingan rendah. Aktivitas khas, yaitu contohnya berurusan dengan panggilan telepon dan email saat mereka masuk. Dan kemudian berurusan dengan prioritas lain yang tidak sejalan dengan visi Anda. Apa yang terjadi ketika Anda menghabiskan waktu terhadap ini? Dan ini akan menyebabkan kurangnya tujuan yang jelas, manajemen yang krisis, merasa di luar kendali, dan berperilaku tidak konsisten. Yang harus kita lakukan adalah mendelegasikannya. Lalu ada yang namanya keadaan mendesak dan kepentingan rendah. Keadaan mendesak rendah, kepentingan rendah. Aktivitas khas yang biasanya muncul yaitu pertemuan tingkat rendah, yang biasanya membuang waktu yang menyebabkan penjelasan tidak fokus. Apa yang terjadi kita menghabiskan waktu terhadap hal ini, dapat terjadi kegagalan dalam mengambil tanggung jawab, ketidakmampuan dalam menyelesaikan pekerjaan, meningkatnya ketergantungan kepada orang lain, dan ketidakamanan atau kegelisahan. Yang harus kita lakukan adalah meninggalkannya. Yang ketiga, mengatur waktu. Sangat mudah untuk mengalihkan perhatian dari tugas-tugas utama oleh kegiatan yang kurang penting, tapi tetap saja mendesak. Memprioritaskan tindakan adalah suatu yang seharusnya sudah Anda jadwalkan di setiap harinya, dan buktikan dengan disiplin. Yang kemudian itu ada memilih personel. Buatlah semua daftar anggota tim Anda, rancanglah kriteria Anda untuk memilih seorang yang ada di tabel, sampai adalah titik awal yang baik, nilailah tiap anggota tim dari Anda dengan segala kriteria 1 sampai 0. Tambahkan skor, dan terakhir tambahkan komentar tentang jumlah dan jenis pelatihan, pengembangan, atau dukungan yang dibutuhkan oleh setiap individu. Mengatur target tujuan. Cara yang lebih realistis untuk membentuk target Anda sebagai seorang pemimpin adalah melalui kompetensi. Penjelasan singkat ini mengatur perilaku yang ingin kita lihat pada diri kita sendiri sebagai seorang pemimpin. Mengembangkan diri. Di dunia yang berorientasi pada tindakan ini, banyak dari kita mencurahkan waktu dan energi yang tidak mencukupi untuk perkembangan diri kita sendiri. Namun, waktu yang didedikasikan untuk pengembangan diri sangat penting dalam hal menumbuhkan karakter Anda dan merek kepemimpinan individu Anda sendiri, serta sikap, keterampilan, dan perilaku yang akan menjadi teladan kepemimpinan bagi orang lain. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Muhammad Fahmi. Kepada Muhammad Fahmi dipersilakan. Terima kasih, Syifa. Selanjutnya adalah chapter 3, memimpin lewat tantangan. Yang pertama, berfokus pada masa depan, mengaktifkan perubahan, memberi tim energi, memimpin orang yang sulit, menyeimbangkan target, meningkatkan kepercayaan diri, menciptakan jaringan, belajar dari perwirausahaan, dan berfokus pada masa depan. Memberi tim energi. Saat Anda diletakkan bersama sekelompok orang, dimanapun, antara 2 dan beberapa ribu, Anda tidak akan secara otomatis mendapatkan sebuah tim. Untuk sebuah kelompok menjadi sebuah tim, itu harus diberi energi dan difokuskan dan itu harus memikirkan kesuksesan sebagai tujuan kolektif daripada individu. Melaksanakan perubahan ini adalah tugas Anda sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah landasan dari kepemimpinan yang baik, khususnya di saat ketidakpastian, pergolakan, atau krisis. Percaya pada diri sendiri dan membuat keputusan yang benar akan memberikan Anda kredibilitas dan integritas yang pada gilirannya akan menambah reputasi organisasi dan membangun kepercayaan kepada semua pemangku kepentingan. Selanjutnya, menciptakan jaringan. Sebagai seorang pemimpin, Anda perlu menciptakan, mengembangkan, dan memelihara jaringan kontak di dalam dan jauh di luar organisasi Anda sendiri. Jaringan memungkinkan Anda bertukar informasi dengan orang lain, berbagi sumber daya, meningkatkan arahan, memimpin atau merekomendasi, menguji ide-ide, membangun hubungan jangka panjang, dan membantu orang lain sebagai balasan. Belajar dari para wirausahaan. Para wirausahawan menikmati menciptakan nilai dengan mengambil keuntungan dari peluang dan memecahkan masalah untuk para pelanggan. Pemimpin dalam segala ukuran organisasi dan segala usia dapat belajar dari pendekatan berani mereka. Ini hanya sebuah pertanyaan dalam melihat dengan cara yang baru terhadap masalah lama dan memproduksi solusi yang inovatif. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Nurhaliza.
Terima kasih Fahmi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengembangkan para pemimpin. Yang pertama ada berinvestasi di masa depan. Untuk memperluas sebuah organisasi, membutuhkan investasi dalam pengembangan pemimpin baru yang akan membawanya maju. Individu yang menunjukkan potensi kepemimpinan sebaiknya dipertimbangkan sebagai aset yang penting yang akan tumbuh jika dipertahankan dan akan hilang jika tidak dipertahankan. Kedua ada pelatihan untuk sukses. Pelatih yang baik dapat mempercepat perkembangan pemimpin masa depan Anda, membantu mereka mengelola transisi yang harus mereka buat untuk mendapatkan pengalaman kepemimpinan dan mengembangkan rangkaian kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin teratas di dalam organisasi Anda. Selanjutnya ada mengadopsi pola kepemimpinan baru. Ide abad ke-20 tentang pekerjaan seumur hidup dengan cepat digantikan oleh konsep karir portofolio. Pemimpin sekarang perlu terampil pada manajemen perubahan karena karir milik mereka hampir ditandai dengan transisi yang sering. Penekanannya telah bergeser dari unggul dalam posisi perusahaan tertentu menjadi unggul dalam satu proyek penting. Menjalani hidup Anda sendiri berdasarkan prinsip yang konsisten. Nah, teman-teman, semua materi tadi dapat membantu kita untuk menjadi pemimpin yang lebih baik lagi untuk organisasi Anda sendiri di masa depan. Untuk perhatiannya, kami kelompok 4 mengucapkan Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih.